Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Tarif resiprokal Indonesia yang telah ditetapkan oleh Presiden Donald Trump sebesar 19% resmi berlaku sejak Kamis 7 Agustus 2025. Meski demikian, pemerintah Indonesia masih akan terus melakukan upaya negosiasi lanjutan agar bisa menurunkan tarif lebih rendah dari 19%. Sekarang proses negosiasi juga masih berjalan sebenarnya. Mudah-mudahan sebelum 1 Januari sudah selesai. Untuk komoditas, mungkin belum saya sampaikan dulu ya komoditas apa, tetapi paling tidak di dalam proses negosiasi nanti kita juga ingin mendapatkan penurunan tarif. Ya, seperti komoditas yang tidak dimiliki atau tidak diproduksi oleh Amerika. Demikian pernyataan Menteri Perdagangan Budi Santoso terkait upaya negosiasi yang masih akan terus dilakukan pemerintah Indonesia terhadap penerapan tarif resiprokal 19% oleh pemerintahan Presiden Donald Trump dari sebelumnya 32%. Langkah ini dilakukan agar Indonesia masih bisa mendapatkan tarif lebih rendah dari 19%. Saat ini Indonesia memiliki 3 komoditas utama ekspor ke negeri Paman Sam, yaitu mesin dan perlengkapan elektris dengan persentase sebesar 18,34% di tahun 2025, kemudian alas kaki sebesar 8,94%, dan pakaian serta aksesorisnya atau rajutan sebesar 8,45%. Adapun data Kementerian Perdagangan menyebutkan surplus neraca perdagangan non-migas Indonesia tertinggi dengan negara mitra dagang di sepanjang semester 1 2025 adalah Amerika Serikat yang mencapai 9,92 miliar dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi ekspor di saat pemberlakuan tarif resiprokal 19%, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdul Sobur. Beliau adalah Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI. Kemudian juga sudah bergabung Pak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau APSIFI. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Abdul Sobur, apa kabar? Ya, baik Mas Pras. Salam sehat selalu nih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Retma, apa kabar Pak? Baik Mas Pras. Sehat Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu ya, tarif resiprokal 7 Agustus ini sudah resmi berlaku untuk Indonesia 19%. Nah, dari sisi APSIFI, Anda melihat seperti apa? Ini menjadi salah satu juga andalan lah ya ekspor Indonesia begitu ke luar negeri terkait dengan ekspor TPT khususnya ke Amerika Serikat. 19% kita akan melihat seperti apa nih untuk industri TPT ataupun APSIFI sendiri melihat, Pak Retma? Iya, dengan tambahan tarif ini pasti tarif ini kan bebannya kan bukan buat kita ya, bebannya buat buyer di Amerika Serikat ya. Artinya ketika ada tambahan biaya yang harus yang harus diterima oleh buyer kita di Amerika Serikat, oleh importir di sana, ada kemungkinan besar impor Amerika akan turun. Nah, karena akan terkoreksi, karena yang kena tarif kan bukan hanya kita aja, semua negara kan kena tarif, artinya ada tekanan terhadap buyer Amerika di negaranya sendiri. Nah, tentu ini akan menyebabkan ada penurunan impor yang cukup signifikan. Nah, apakah penurunan impor ini akan berimbas pada turunnya ekspor kita juga? Nah, ini kan tergantung dari karena kan tarifnya beda-beda nih. Karena ketika tarif beda-beda, tentu daya saing masing-masing negara untuk dibeli oleh buyer Amerika Serikat pilihannya jadi berbeda-beda gitu. Dengan tarif 19%, tentu kita menjadi salah satu pilihan prioritas ya, karena kan termasuk yang sangat-sangat kecil gitu ya dibanding negara lain. Oke, kalau dengan Vietnam mungkin seimbang, tapi kalau kita bicara dengan India atau Cina yang mempunyai market yang cukup besar di sana, tentu kita menjadi pilihan prioritas dibanding Cina dan India. Artinya meskipun importnya Amerika turun, tapi kalau kita menjadi prioritas mereka dan kita bisa mengambil market pangsa pasar Cina dan India, harusnya kita bisa punya bekal yang cukup gitu ya untuk minimal tidak turun ekspornya,
Bahkan harusnya sih bisa naik ekspor kita ke sana ya, baik untuk tekstil maupun untuk garment. Kalau garment kan yang paling besar kan ekspor ke sana kan 60% dari TPT itu kan garment. Tapi tekstil itu porsinya 40%, 40% pun kalau kita bisa ngambil pangsa pasar Cina dan India, saya kira harusnya bisa ada pertumbuhan ekspor ke Amerika Serikat begitu, Mas. Baik, itu dia dari TPT. Nah, Pak Abdul Somur, Anda melihat seperti apa pangsa pasar Amerika Serikat kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini mebel dan kerajinan, kemudian dengan resmi berlakunya 19% tarif resiprokal untuk Indonesia, Pak Abdul? Ya, Mas Pras, kita kan sebetulnya terus teranglah kepada eh, pemirsa semua bahwa ini pasti tekanan berat buat kita. Karena kan bayangkan sebelumnya kan nol, kemudian Oke. tiba-tiba menjadi 19% final. Pasti ada tekanan ya, dan kami sudah merasakan bahkan jauh sebelum ini efektif berlaku ya. Ada penundaan order, Oke. kemudian beberapa pihak ada yang sudah mulai negosiasi mengenai berbagi beban, ya 19 bagi 2 ya jadi 9,5 gitu kan masing-masing. Sehingga apa? Secara keseluruhan itu berdampak kepada utilitas kami. Jadi saat ini mungkin nggak bisa terlalu tinggi ya. Kita mungkin maksimum saja atau kurang daripada 70% saat ini. Dan secara data ya tekanan ini berjalan sangat drastis karena bagaimanapun pasar kami kan terbesar ke Amerika ya 54%. Sehingga mungkin berharap ada negosiasi yang terus berjalan dan konsisten dari pemerintah supaya tarif itu kalau bisa ya kembali ke semula. Karena yang namanya resiprokal itu kan harus ada sisi keadilan yang berimbang. Ya, kalau sekarang kan kita seperti didikte, ditekan dan dipaksa oleh pemerintah dengan tarif yang kita terima 19%. Baik, Pak Abdul. Nah, dengan kondisi seperti saat ini Anda sampaikan tekanan masih dialami juga oleh produsen khususnya dari Indonesia begitu ya, Pak Abdul Somur. Anda melihat seperti apa utilisasi, ancaman produk impor juga Indonesia untuk industri mebel dan kerajinan, kemudian juga apakah di industri yang Bapak geluti saat ini juga masih ada ancaman PHK atau karyawan yang dirumahkan begitu, Pak Abdul? Pasti Mas, kan memang kita punya karyawan cukup besar ya, Oke, yang tergabung di industri kami ini sangat sangat besar sekali ya 2,1 juta lapangan kerja tergelar di sini ya. Jadi otomatis ya ketika ada tekanan yang besar terutama ke pasar Amerika dan justru ke pasar lain juga kan dalam keadaan tekanan yang juga tinggi ya. Sebelumnya kan ke Eropa dengan kondisi perang dan sebelumnya ada Covid gitu kan ini beruntun terus. oke. Dan suka atau nggak suka ya PHK itu pasti akan terjadi walaupun mungkin tidak se-ekstrim di industri yang padat karya lain yang seperti tekstil atau garment ya. Kalau kami kan menggunakan pola yang disebut subkon ya Mas. Kebanyakan itu kan jadi barang-barang yang kita kerjakan itu juga ada yang dikerjakan oleh pengrajin. Kami Oke. sebagai inti, mereka jadi plasma gitu ya. Kita bagi ke mereka pekerjaan. Nah ini nggak terlalu terekspos sebetulnya. Tetapi penurunan ini kan berdampak pada lapangan kerja. Udah pasti itu ya. Oke, oke. Nah, seperti hal yang sama begitu ya dialami oleh industri tekstil dan juga produk tekstil. Pak Retma, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, Pak Abdul Somur. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan data untuk Anda terkait dengan surplus neraca perdagangan tertinggi Indonesia dengan beberapa mitra dagang. Kita akan cermati bersama di semester 1 tahun 2025. Tertinggi ke Amerika Serikat, kita cermati mencapai 2,22 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian kita cermati bersama ada India 6,64 miliar, kemudian Filipina 4,36 miliar dolar, kemudian juga ada Malaysia 3,07 miliar dolar dan Vietnam 2,21 miliar dolar Amerika. Ini dia surplus neraca perdagangan Indonesia tertinggi. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama seperti apa pergerakan dari 3 komoditas ekspor utama Indonesia ke Amerika Serikat. Ini dia apa saja. Ada mesin dan perlengkapan elektris. Kalau kita cermati ini mencapai sekitar 2,22 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian ada alas kaki 1,08 miliar dolar dan pakaian serta aksesorisnya atau rajutan sekitar 1,02 miliar dolar Amerika Serikat.
Itu dia beberapa data yang kami sampaikan dan selanjutnya kita akan cermati ini yang menjadi concern bersama juga seiring dengan upaya yang dilakukan, tapi kita cermati PMI manufaktur kita ini masih mengalami kontraksi dalam beberapa bulan terakhir ya. Dari Maret kita masih mengalami ekspansi, kemudian bulan April, Mei, Juni, Juli kita masih berada di level kontraksi meskipun ada kenaikan dibandingkan dengan Juni dan Juli dari 46,9 menjadi 49,2 untuk pergerakan PMI manufaktur Indonesia. Itu dia beberapa data yang kami sudah sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Abdul Sobur, kemudian juga Bapak Retma Gita Wirawasta. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan ini, Pak Retma, lantas bagaimana Anda melihat potensi-potensi Indonesia yang masih bisa kita gencot lagi ya, kita genjot sampai setinggi-tingginya untuk wilayah Amerika Serikat begitu, meskipun tarif resiprokal Anda katakan juga menimbulkan tekanan tersendiri khususnya dari sisi buyer di Amerika Serikat dan juga Anda sebagai seller di Indonesia, Pak Retma. Ya, nah meskipun ini tekanannya lebih banyak pada buyer di sana ya, tentu buyer di sana akan akan jadi milih. Ada tekanan juga sampai pada kita gitu ya. Tapi yang seperti yang tadi disampaikan bahwa memang kesempatan itu harusnya bisa kita optimalkan gitu. Ini terutama ada kalau kita bicara tekstil gitu ya, ekspor kita ke Amerika kan dari total market share TPT, ekspor TPT itu totalnya sekitar 12 miliar US dollar, ekspor kita ke sana 4,8 miliar US dollar, sekitar persennya sekitar 40% gitu, itu cukup besar. Nah, yang paling besar garment 60% dari ekspor 4,8 miliar US dollar itu garment pakaian jadi itu sekitar 60%, 40%-nya tekstil. Nah, yang masalahnya kalau yang untuk di hilir di industri garment ekspor ke sana kita head to head-nya sama Vietnam. Yang jadi masalah Vietnam itu kan ininya sama dengan kita setara lah 20%, tarif 20% itu setara dengan kita punya tarif. Tapi mungkin yang bisa kita ambil marketnya kalau untuk hilir itu Bangladesh, karena Bangladesh juga cukup besar dan Bangladesh punya tarif yang cukup besar ke Amerika. Tapi kalau untuk tekstil, untuk kain dan benang saingan kita kan Cina dan India gitu ya. Jadi harusnya sih kita bisa ambil marketnya mereka gitu ya di pasar Amerika Serikat. Nah, kecuali untuk serat mungkin. Nah, untuk yang paling hulu ini agak sulit karena saingan kita juga yang paling besar itu karena kalau ke Amerika itu marketnya market spesial ya, artinya produk-produk spesial. Saingan kita Korea dan Jepang. Jadi agak sulit untuk nge-push market ke Amerika Serikat. Jadi kalau secara detail mungkin ini masing-masing subsektor, kalau di TPT ini tingkat persaingannya berbeda-beda, tapi secara keseluruhan memang yang paling besar market sana kan Cina dan India. Jadi harusnya kita bisa ambil porsi mereka di pasar Amerika Serikat gitu, Mas. Nah, dengan penerapan tarif resiprokal yang tidak hanya untuk Indonesia, Anda melihat potensi Indonesia untuk bisa memasuki pasar-pasar yang lebih besar di Amerika Serikat cukup terbuka tidak peluangnya begitu, Pak Ritman? Seperti bisa mendorong lagi utilisasi kita begitu di Indonesia. Peluangnya sangat terbuka, tapi untuk mendorong utilisasi sepertinya tidak sampai sana ya. Jadi karena memang kalau kita bicara ekspor itu kalau kita bicara pasar, harusnya kita bisa menaikkan market kita di Amerika Serikat, tapi besarannya itu untuk mendorong utilisasi agak sulit ya, karena kalau kita bicara ekspor dari total output kita, ekspor itu hanya sekitar 30-25%. Artinya ketika kita bisa mendrive ekspor ke sana pun utilisasi juga tidak akan naik secara signifikan, karena utilisasi ini akan naik secara signifikan kalau didrive oleh market domestik, karena kan tadi 70%-nya dari output adalah market domestik. Nah, ini market domestik yang jadi masalah. Kenapa utilisasi kita turun? Sebetulnya masalah utamanya ada di pasar dalam negeri. Nah, dengan tarif yang berbeda-beda ini, terutama Cina dan India yang punya tarif yang besar ke Amerika Serikat, mereka akan cari pasar lain ya. Indonesia menjadi target utama pasti gitu. Jadi ini seperti dua sisi yang gamenya dua sisi, yang di satu sisi Amerika kita dapat tarif yang cukup baik gitu ya 19%, tapi di sisi lain ketika Cina karena tarif yang besar itu akan barang-barangnya akan menyerang
pasar dalam Indonesia, domestik Indonesia. Nah, ini yang menjadi masalah lain gitu. Jadi harus ada mitigasi yang lain ketika Cina mendapatkan tarif yang besar ke Amerika Serikat. Baik. Nah ini cukup menarik untuk dicermati pada saat kita ingin ekspansi. Justru di dalam negeri kita harus menahan serbuan dari produk-produk asing ini. Nah, Pak Abdul Sabur, Anda melihat bagaimana posisi yang sama apakah dialami oleh industri mebel dan kerajinan atau Anda melihat kansnya justru lebih positif begitu? Silakan, Pak. Ya, sama lah. Pada dasarnya kan secara umum tarifnya berlaku untuk hampir semua sektoral ya. Memang yang menarik, Mas Pras, karena industri kami, mebel dan kerajinan ini relatif tidak diproduksi di Amerika, ada sisi ketergantungan mereka kepada kita, terutama barang-barang yang secara teknis punya keunikan yang tidak bisa dilawan oleh misalnya Vietnam atau Malaysia atau bahkan Meksiko. Ini mungkin masih terjaga, itu di level menengah ke atas market kita, dan itu bisa didorong sebetulnya lebih besar. Kalau misalnya nanti ada terobosan-terobosan baru dari pemerintah kita, misalnya dengan diplomasi yang lebih canggih. Sekarang kan sudah ada duta besar kita di sana tuh ya, Profesor Dr. Idroyono itu orang hebat itu. Jadi kita punya keyakinan bahwa barangkali mungkin dengan cara membuat permanen display di Amerika Serikat yang didanai oleh negara, sehingga penetrasi kita tuh lebih besar, barang kita akan lebih optimal masuk ke sana ya. Itu juga salah satu poin yang kami lihat punya peluang ke Amerika, walaupun dengan tarif yang masih terus akan dinamis. Dan saya punya optimisme suatu saat mungkin akan kembali ke nol, barangkali kalau sudah ada FTA atau apapun ya, perjanjian dagang dengan mereka atau diplomasi tingkat tinggi dengan mereka. Dan sama, domestik pun diserbu. Ya, kita tahu ya ketika Cina itu mengalami kendala masuk ke Amerika Serikat, dan itu pasar terbesarnya mereka, pasti mereka akan menyerbu ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, karena 280 juta ini kan menarik sekali buat mereka ya. Per sekarang aja kan impor sudah 1 billion ya, atau 1 miliar, 16 triliun ya, dan itu 70%-nya barang Cina, Mas. Itu kan sudah nyata nih, dan pasti mereka akan naik terus nih kalau nggak diprotek oleh kita ya. Maka tadi isu seperti proteksionisme, kemudian persaingan regional, dan satu lagi reciprocal tarif itu harus dijalankan oleh kita dengan cara apapun supaya serbuan mereka kepada kita agak sedikit dihindari gitu ya, dikurangin gitu. Nah itu dia. Lantas strategi ekspor seperti apa yang sudah disiapkan dari teman-teman mungkin dari HIMKI, kemudian juga APSIVI, kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Abdul Sabur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia HIMKI, kemudian juga Bapak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat Benang Filamen Indonesia. Baik, dengan menyikapi kondisi yang ada begitu, menahan bagaimana kita tidak sampai terlena pada saat kita fokus ekspansi ekspor ke Amerika Serikat karena sudah ditetapkan 90% dari serbuan-serbuan produk asing. Nah, strategi dari HIMKI sendiri seperti apa menyikapi dengan kondisi yang ada? Kemudian kita tahu tadi sudah disampaikan di awal, pemerintah masih mencoba berupaya untuk melakukan negosiasi lanjutan ya. Apakah ada potensi misalnya komoditas mebel dan kerajinan ataupun juga TPT termasuk di dalamnya nih. Kalau menurut Pak Abdul Sabur seperti apa? Ya, Mas Pras, persaingan di dunia industri mebel dan kerajinan ini kan masuk kategori fashion. Marketnya itu kan sangat besar ya. Total outputnya itu bisa nyampe 700 billion ya. Kita kan baru cuma 2% ya, artinya kalau ekspor kita hitung dari angka itu. Jadi ruang untuk bertumbuh itu masih besar sekali. Tergantung seberapa besar inovasi, pengembangan desain, dan dorongan dari pemerintah untuk kita bisa penetrasi ke pasar manapun, terutama pasar Amerika. Jadi itu yang kita lihat ya, termasuk mungkin strategi lain, keluar Amerika juga harus mulai dibangun. Tapi kalau pertanyaan lebih fokus ke Amerika, maka sebetulnya apa? Level kita ya, jangan kemudian bertarung di harga saja. Kita harus naik kelas ke level branding, ke level barang-barang yang nilai tambahnya makin tinggi. Ya, karena di situ juga punya pasar yang sangat besar sekali. Nilainya di Amerika terutama dengan daya beli mereka yang relatif lebih besar dibanding negara-negara lain. Baik. Itu saya kira strategis. Nah, Pak Retma, kalau dari teman-teman APSIVI sendiri, industri TPT, bagaimana strateginya untuk meningkatkan ekspansi ekspor kita begitu, tapi di satu sisi kita membentengi juga nih market di dalam negeri?
Ya sebetulnya kalau dengan Amerika Serikat ini sebetulnya kalau tekstil itu harusnya jadi partner yang cukup baik gitu ya karena Hmm. Amerika Serikat kita tidak head to head dengan industrinya tidak head to head dengan Amerika Serikat. Malah sifat sisinya komplementer karena bahan baku utama tekstil kan ada tiga ya kapas, rayon dan polyester. Untuk rayon dan polyester kita bisa disuplai dalam negeri, tapi untuk kapas kan kita tidak bisa. Kita bisa import lebih banyak dari Amerika Serikat. Artinya sebagai partner untuk pengembangan industri. Nah, mungkin yang jadi masalah adalah kenapa selama ini kita tidak bisa menjadi partner yang baik. Dalam artian baik ini reciprocal ya. Partner yang baik ini artinya secara komplementer kita ngambil bahan baku dari mereka dan kita olah dan kita bisa jual barang jadinya ke mereka. Selama ini kan kita hanya menjual barang jadinya ke mereka gitu ya. Tapi bahan bakunya kita ambil dari negara lain gitu ya. Bahkan bahan baku yang kita ambil dari negara lain adalah bahan baku yang di sisi kain dan benang yang itu tidak membutuhkan serat gitu ya karena kita sudah ngambil dari Cina, dari India. Nah, kalau kita bisa memaksimalkan ini artinya kita menjadi partner yang baik gitu dengan Amerika Serikat. Kita bisa ngambil kapas lebih banyak dicampur sama rayon, dicampur sama polyester. Industri juga dalam negeri juga bisa utilisasi bisa naik. Nah, ini justru yang bisa menaikkan utilisasi nih, Mas. Jadi Oke. kalau kita bisa jadi partner dengan mereka, ini bisa menaikkan utilisasi. Jadi kita impor kapas lebih banyak, memang impor kapas lebih banyak. Tapi yang kita imporkan adalah bahan baku Ya. utama, bahan baku yang benar-benar di hulu. Nah, ini bisa diolah jadi benang, artinya utilisasi industri benangnya bisa naik, diolah jadi kain, utilisasi dalam kainnya dalam negeri bisa jadi naik, ekspor juga menguntungkan buat Amerika Serikat karena bahan bakunya kita ambil dari Amerika Serikat dan pasar domestiknya bisa kita kuasai lagi. Artinya ini kan strategi ini ada baiknya atau harusnya juga bisa mulai difikirkan oleh pemerintah bagaimana kebijakan-kebijakan untuk menaikkan utilisasi sekaligus kita bisa meningkatkan ekspor ke Amerika Serikat. Jadi Oke. dengan menjadi partner yang baik dalam global value change antara kita dengan Amerika Serikat ini harusnya itu yang bisa Ya. menaikkan utilisasi industri dalam negeri sekaligus kita bisa mendorong ekspor kita ke Amerika Serikat. Oke, nah bentuk dukungan yang diharapkan dari pemerintah seperti apa? Ingat tadi masih ada upaya negosiasi lanjutan yang ingin dilakukan begitu Pak Retma? Memang dari sisi tadi yang disampaikan Pak Subur itu sangat tepat. Hmm. Ini kita kelihatannya proteksi gitu ya. Proteksi ini sesuatu yang mungkin di beberapa kalangan, di beberapa ekonom, bahkan di beberapa pejabat ini nggak suka mendengar kata proteksi. Tapi ini dunianya seperti itu ya. Artinya kita tidak memproteksi secara keseluruhan. Kita hanya melakukan strategi-strategi. Jadi mungkin bahasanya bukan proteksi ya, tapi memanage dagang kita gitu ya. Dalam hal Oke. ini memanage impor kita, apa yang harus kita impor, apa yang bisa kita impor, tapi kita di sisi lain kita juga nahan apa yang kita jangan impor gitu ya. Jadi kalau ini kan yang gampangnya yang diimpor adalah bahan baku yang betul-betul dari hulu. Artinya kalau Oke. kita impor bahan baku yang dari hulu, industri midstreamnya juga akan digunakan oleh industri midstream, maka industri midstream ini utilisasinya akan naik dan akan digunakan oleh industri downstream. Bahkan downstreamnya juga akan naik. Nah, ini proteksi memanage importasi kita ini saya kira menjadi hal Oke. yang harus Iya. dilakukan oleh pemerintah. Berarti tata kelola lagi yang akan diatur lagi ya untuk dari sisi importasi produk-produk bahan baku Betul. TPT khususnya. Nah, dari Pak Sobur sendiri bagaimana Anda melihat proyeksi dengan kondisi yang ada saat ini bisa meningkatkan lebih tinggi lagi tidak nilai ekspor maupun volume ekspor produk mebel dan kerajinan Ya. Indonesia ke Amerika Serikat nantinya? Ya, Mas Pras, memang kita melihat ya angka 19% ini bisa dianggap sebagai tekanan, tapi kita tidak bisa berkecil hati ya. Kita harus melihat bahwa mungkin dengan cara seperti ini Indonesia secara keseluruhan mulai menyadari bahwa pentingnya meningkatkan atau memperbaiki daya saing kita ya di semua sektor bahkan di semua lini sehingga apa ke depan Indonesia harus tampil bukan lagi sebagai produsen biasa kalau bisa mungkin malah menjadi trendsetter ya bahwa kita punya bahan kita punya orang-orang terampil Ya. sebetulnya itu adalah modal besar untuk dikembangkan ya tinggal sejauh mana pemerintah lebih serius mungkin totalitas lah lebih tepatnya
mendukung kami supaya para eksportir ini betul-betul bisa diandalkan, dan pada akhirnya kan memang pertumbuhan industri ini akan menjadi salah satu syarat untuk pertumbuhan ekonomi kan yang dicanangkan 8% itu. Baik, itu dia perbaikan daya saing, peningkatan daya saing tentu dengan dukungan-dukungan dari kebijakan ataupun insentif yang diberikan juga oleh pemerintah begitu ya Pak Abdul Sobur untuk industri kita Betul di sekali. dalam negeri. Baik, Pak Retma, Pak Abdul Sobur, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada Sama-sama. pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sama-sama, Salam Mas. sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Retma, Pak Abdul. Terima kasih. Sehat, sehat. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan indeks keyakinan konsumen di bulan Juli naik, daya beli membaik, market review segera kembali. Ya, pemirsa, hasil survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan indeks keyakinan konsumen di bulan Juli kembali meningkat menjadi 118,11. Angka ini lebih tinggi dari indeks keyakinan konsumen di bulan Juni 2025 yang tercatat 117,8 poin. Bank Indonesia mencatat indeks keyakinan konsumen atau IKK kembali meningkat pada Juli 2025 atau melanjutkan kenaikan yang terjadi pada Juni lalu. Hasil survei konsumen Bank Indonesia yang dirilis pekan lalu menunjukkan posisi indeks keyakinan konsumen pada Juli lalu sebesar 118,1. Nilai IKK itu lebih tinggi dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang sebesar 117,8. Survei Bank Indonesia menyebut meningkatnya indeks keyakinan konsumen di Juli 2025 terutama ditopang oleh kenaikan indeks ekspektasi konsumen, di mana indeks ekspektasi konsumen pada Juli 2025 tercatat sebesar 129,6 atau naik dari posisi sebelumnya di level 128,9. Berdasarkan kelompok pengeluaran, keyakinan konsumen pada Juli 2025 meningkat untuk seluruh kelompok dengan IKK tertinggi tercatat pada responden pengeluaran 4,1 hingga 5 juta rupiah di level 119,9 dan diikuti oleh responden pengeluaran di atas 5 juta rupiah di level 119,5. Dalam survei ini, Bank Indonesia juga merekam pada Juli 2025 rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi tercatat sebesar 75,4%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 75,1%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, indeks keyakinan konsumen di Juli naik, daya beli membaik. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Pak Roy Nicholas Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association AGRA, kemudian juga sudah bergabung Pak Ahmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Roy, apa kabar? Halo, semangat, sehat. Baik, semangat terus Pak. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Halo, kita langsung menyapa kembali Pak Ahmad, apa kabar? Kabar baik Mas Pras, Pak Roy, semoga sehat terus ya. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh ini, Pak Ahmad mungkin bisa mereview terlebih dahulu terkait dengan kondisi saat ini begitu. Bagaimana Anda melihat daya beli masyarakat begitu? Karena tadi sudah disampaikan dari indeks konsumen Indonesia juga mengalami trennya dalam beberapa bulan terakhir sih cenderung naik begitu. Pak Ahmad, silakan. Ya, kalau kita melihat indeks keyakinan konsumen yang dirilis oleh Bank Indonesia, kita akan menyaksikan satu optimisme ya. Ini ada kenaikan 2 bulan Juni-Juli. Oke. Dan saya kira ini menunjukkan bahwa ekspektasi dari konsumen kita ini lebih baik ya. Juga ada keinginan bahwa masyarakat ini pengen lebih baik perekonomiannya. Meskipun kita harus lihat bahwa indeks keyakinan konsumen ini bisa bias ya di kalangan perkotaan dan perdesaan, pasti ada gap. Dan juga kalau kita lihat tetap ya kantong rentannya masyarakat ini masih ada, jadi otomatis sebetulnya belum terlalu pulih. Hanya saja bagaimana caranya ekspektasi ini bisa menjadi transaksi ya, ini tentunya kita perlu yang namanya stabilitas harga. Dan kalau kita lihat angka inflasi per Juli kemarin 2,37 itu ada sedikit kenaikan, tentunya ini juga menambah kekhawatiran bahwa keyakinan konsumen ini bisa terhalang dengan inflasi yang tidak terkendali. Tetapi kita optimis ya bahwa ini sudah ada sinyal positif. Mudah-mudahan sinyal ini, ekspektasi sinyal ini bisa diikuti dengan realisasi transaksi di masa depan. Baik, itu dia untuk kondisi
IKK begitu ya di bulan Juli. Nah, Pak Roy, Anda melihat sebagai pelaku industri retail sendiri bagaimana dengan mungkin update terlebih dahulu begitu seperti apa? Apakah benar-benar tren dari ekspektasi tadi dari sisi IKK masyarakat yang meningkat ini juga terkorelasi juga dengan produktivitas, kemudian angka penjualan begitu di sektor retail sendiri, Pak? Ya tentunya semangat yang sama. Tadi saya sangat menyetujui Mas Ahmad katakan bahwa kinerja kita itu didorong atau dilandasi dengan optimisme. Ya, optimisme inilah yang menggerakkan kondisi indeks kepercayaan konsumen ya meningkat tidak terlalu signifikan, tetapi ada peningkatan yang tadi disebutkan hampir sekitar 118 dari bulan sebelumnya. Nah ini menandakan bahwa optimisme itu memang menjadi dorongan yang kuat untuk masyarakat punya kemauan. Ya pertama kemauan dulu. Kemauan untuk berbelanja, kemudian kemampuan untuk berbelanja. Ini dua hal yang berbeda. Kemauan dan kemampuan. Diperbaiki dulu kemauannya, ya, baru juga diperbaiki kemampuannya, maka daya beli akan terselesaikan. Ya, segala sesuatu yang menyangkut pelemahan daya beli dapat terselesaikan. Nah, kembali lagi kepada case ini, kita mengetahui bahwa indeks kepercayaan konsumen ini kan memang disurvei oleh Bank Indonesia. Dan saat ini kami pelaku usaha menaruh percaya sepenuhnya dengan kondisi-kondisi survei yang dilakukan. Tetapi kami juga tentunya ingin mempertanyakan kembali ketika sudah ada sebutan diperbaiki, ada perbaikan karena berdasarkan hasil survei dan lain sebagainya. Lalu bagaimana langkah-langkah mempertahankan dan juga memajukan? Itu jauh lebih penting untuk dijawab. Karena kalau hanya survei saja berarti kita bicara kumpulan data. Bahkan ada stigma-stigma yang katakan bahwa ini datanya apakah juga true atau false atau apapun, itu yang sekarang tersebar di polemik. Tapi jauh lebih penting data is data ketika pemerintah memberikan juga langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang tepat sasaran, ya langkah-langkah yang bukan hanya copy paste saja dari stimulus-stimulus yang lalu yang kita sudah sering bicarakan bahwa hanya copy paste sehingga tidak sama sekali memberikan dampak yang signifikan. Nah ini perlu diperbaiki, perlu diatasi. Jadi langkah ke depan ini jauh lebih penting dari hanya data atau survei yang dilakukan. Nah ini yang kita minta dari pelaku usaha untuk dapat sesuatu yang lebih real, lebih nyata dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang bisa dilakukan, ada kebijakan fiskal maupun moneter. Nah ini bagaimana sejauh mana ini memberikan dampak kepada pelaku usaha dan juga kepada konsumen Indonesia. Ya, tapi kalau kita cermati juga kan dari awal tahun juga ada beberapa insentif yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ini, Pak Roy. Nah, Anda melihat bagaimana? Apakah dari sisi kemauan untuk belanja juga sudah mulai pulih, kemudian akhirnya masuk ke dalam kemampuan untuk belanjanya juga sudah semakin meningkat begitu nih, Pak Roy? Ya, tentunya kita ketahui bahwa stimulus sekarang sudah stimulus yang berlanjut daripada stimulus sebelumnya. Dan hampir sama semua stimulusnya. Ya, ini yang selalu kami sampaikan berbagai kesempatan bahwa ayo ajak pelaku usaha. Kita pelaku usaha sangat banyak mengetahui situasi, kondisi, keadaan lapangan. Yang mana notabene itu sangat diharapkan oleh para konsumen. Ya, sebagai konsumsi rumah tangga, yang memberi kontribusi konsumsi rumah tangga itu kan konsumen. Ya, kemarin di survei BPS sudah 54%, 54,2% itu dari konsumsi rumah tangga. Nah artinya kita tuh mengharapkan stimulus itu bukan hanya untuk mengangkat kemauan, tapi kemampuan belanja. Gimana cara kemampuan belanja? Saya sudah sampaikan bahwa bagaimana insentif atau stimulus itu yang mendorong transaksi. Ya, mendorong transaksi berarti harus apa? Harus ada stimulus transaksi. Bukan hanya diskon atau subsidi. Stimulus bukan subsidi, subsidi bukan stimulus. Ya, kalau hanya diskon untuk tarif perjalanan, kemudian diskon alat transportasi, itu diskon yang tidak mendorong daya beli. Tapi yang mendorong daya beli adalah stimulus yang mendorong belanja. Misalnya, ya, adanya kontribusi alokasi buat QRIS. Ya, pemakaian QRIS supaya lebih populer, lebih banyak lagi dipakai masyarakat, diberikan insentif. Setiap pemakaian QRIS ya, jadi kan bisa dikerjasamakan dengan bank endorser ya. Diberikan ada sejumlah uang yang memang sudah bisa langsung dipakai dan itu tinggal ditambahkan untuk transaksi. Nggak usah besar-besar, 10.000 atau 5.000 ya setiap bulan QRIS itu terisi misalnya.
Kemudian juga ada alokasi daerah DAU atau DAK itu yang berapa persen, 3 atau sampai 5% dialokasikan untuk mendorong masyarakat belanja, ya, dengan memberikan semacam katakanlah semacam special award atau special rewards. Oke. Yang sifatnya memang sepertinya cost, tapi itu mendorong untuk masyarakat belanja. Jadi uang itu tidak dibiarkan di atas, tapi uang itu bisa ke bawah. Baik, Dan itu Pak Roy. dirasakan di bawah dan itu ditransaksikan oleh masyarakat. Oke, nah Pak Ahmad, lantas bagaimana Anda melihat begitu dengan kondisi yang ada saat ini tadi? Memang diharapkan stimulus ini juga lebih variatif lagi untuk bisa mendorong dari sisi tidak hanya kemauan, tapi sampai ke level berikutnya adalah kemampuan daya beli masyarakatnya sendiri. Ingat Anda katakan tadi kan, seperti juga Pak Roy bilang, indeks keyakinan konsumen ini apakah juga terkait dengan konsumsi rumah tangga yang memang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester 1 tahun ini nih Pak Ahmad? Ya, kalau kita lihat ekspektasi memang sangat terkait erat dengan pengumuman stimulus ya. Begitu pemerintah mengumumkan adanya stimulus, itu ekspektasi masyarakat langsung positif. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana ekspektasi menjadi transaksi. Dan kalau di ilmu ekonomi kita bicara ada lag ya, sekitar 1 sampai 2 bulan. Artinya Oke. pemerintah memberikan stimulus bulan ini itu memang dampak transaksinya belum terlihat, Pras ya, Baik. kecuali nanti 1 atau 2 bulan ke depan. Makanya supaya ini jadi realisasi transaksi, kita perlu ya betul-betul yang menjaga yang namanya adalah kestabilan harga, termasuk juga mempercepat ya government spending. Karena spending yang on time itu juga akan membantu transaksi masyarakat ini menjadi lebih konkret. Dan yang terkait mengenai bagaimana konsumsi rumah tangga, kalau kita lihat kan dia menyumbang hampir 54,25% dari PDB. Artinya separuh dari PDB kita adalah konsumsi rumah tangga. Ya. Tetapi kita harus ingat bahwa elastisitasnya itu di bawah 1. Artinya kenaikan 1 konsumsi tidak berarti naik 1 juga PDB kita. Dan disinilah kita membutuhkan kepastian dari penghasilan masyarakat ya, terutama juga kalangan usaha. Bagaimana ada relaksasi kalangan usaha itu, entah itu bentuknya adalah PPh atau PPN yang direlaksasi, ataupun kemudian adalah bantuan pembiayaan sehingga mereka bisa memperoleh bahan baku yang lebih baik dan lebih murah, begitu Mas Pras. Oke, nah itu dia. Lantas kalau kita cermati bentuk stimulus ataupun subsidi seperti apa juga yang diharapkan, mungkin dari sisi Pak Roy lebih tepat sasar. Kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Pak Roy, Pak Ahmad, kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan indeks keyakinan konsumen di tahun 2025. Kita akan cermati seperti apa pergerakannya dan seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Baik, ini dia indeks keyakinan konsumen Indonesia di tahun 2025 dari bulan Januari sampai dengan Juli 2025. Memang tertinggi kita lihat di 127,2 pada bulan Januari, cenderung turun sampai dengan Maret, kemudian naik lagi di April 121,7, kemudian sempat turun lagi Mei Juni, kemudian naik lagi di bulan Juli di 118,1 untuk IKK Indonesia. Dan selanjutnya indeks ekspektasi konsumen 2025 ini kita akan cermati bersama. Survei dari Bank Indonesia, Januari 140,8, kemudian cenderung turun sampai dengan bulan Juni, kemudian naik lagi di bulan Juli 129,6 untuk indeks ekspektasi konsumen Indonesia. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini dia data selengkapnya di kuartal 1 2024 5,11%, kuartal 2 2024 5,05%, kemudian kuartal 3 ada penurunan 4,95%, naik lagi di kuartal 4 tahun 2024 menjadi 5,02%. Adapun pergerakan di bulan kuartal 1 begitu kita cermati tahun 2025 4,87%, kemudian di kuartal 2 2025 naik lagi menjadi 5,12% untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan selanjutnya bagaimana dengan pergerakan inflasi tahunan? Ini juga yang tadi sempat dicermati juga oleh Pak Roy, kemudian juga Pak Ahmad terkait dengan pergerakan inflasi tahunan. Januari, Februari sempat kita memang mengalami deflasi, kemudian Maret naik lagi 1,03% sampai dengan bulan Juli kemarin tercatat inflasi tahunan 2,37%, naik dari bulan Juni di 1,87%. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rumande, kemudian juga Bapak Ahmad Nur Hidayat. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu, lantas bagaimana dari sisi pelaku usaha
Pak Roy, Anda melihat begitu potensi-potensi yang masih bisa kita dorong. Bentuk stimulus, kemudian subsidi seperti apa begitu sehingga semester kedua ini dari sisi retail kita juga bisa bertumbuh, kemudian dari tingkat konsumsi masyarakat juga semakin membaik karena ini dia menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi kita begitu Pak Roy. Ya, jadi kembali lagi bahwa saya menggarisbawahi istilah kemauan belanja dan kemampuan belanja. Kemauan belanja kita sudah mulai baik, optimisme tadi. Ya. Tapi kemampuan ini yang perlu terus digenjot dan perlu terus untuk direalisasikan 1, 2, 3 bulan ke depan. Karena efeknya baru terasa. Nah ini yang kami harapkan beberapa stimulus misalnya yang berkaitan dengan akselerasi bagaimana belanja pemerintah pusat dan daerah. Itu juga sangat membantu tentunya. Ya tidak hanya sektor bagaimana rumah tangga, tapi akselerasi belanja ini sampai hari ini nampaknya saya belum mengerti apakah memang belum ada satgasnya, apakah memang belum ada pemicunya, awardnya, atau apapun sehingga itu tentunya masih sangat diharapkan meningkat, apalagi kita menuju kepada semester yang kedua. Kita sudah dimasuk di paruh semester kedua di tahun ini. Kemudian yang kedua adalah ada satu stimulus dari berbagai stimulus yang pertama, kedua yang kita sudah ketahui bersama. Ada satu stimulus yang masih sangat mendorong untuk masyarakat itu berperilaku sehat dalam konsumsi, yaitu diskon listrik. Ya. Satu-satunya yang sangat mendorong itu adalah ketika kelompok menengah mendapatkan diskon listrik, ya, bukan yang kelompok bawah. Saya nggak bicara kelompok bawah. Kelompok bawah sudah aman, ya, sudah ada bantalan subsidi yang diberikan, bantuan tunai dan lain sebagainya. Tapi yang kelompok menengah, sementara kita tahu bahwa kelompok menengah ini yang saat ini masih sangat minim untuk diperhatikan. Nah, bantuan subsidi listrik ini tentunya sangat berpengaruh, ya, dan ini layak untuk diteruskan di untuk kelompok menengah. Kemudian yang berikutnya juga adalah stimulus yang berkaitan dengan PTKP. Tadi sudah disebutkan Mas Ahmad, ya. Bantalan PTKP itu sekarang kan 54 juta setahun atau 4,8 juta per bulan. Nah, tanpa maksud untuk mengurangi rasio pajak atau pendapatan pajak, tapi disinilah peran bagaimana pemerintah bisa membalance terhadap situasi dorongan untuk masyarakat belanja dan juga bagaimana menjaga pendapatan dari pajak. Nah memang ini akan berkorelasi dengan stimulus fiskal, tetapi ini adalah salah satu jalan untuk juga memberikan adanya kelonggaran PTKP ini untuk mereka punya kemampuan belanja. Dan di samping itu yang berkaitan dengan fiskal misalnya, masih ada kebutuhan pokok yang masih terkena PPN. Ya. Beras tidak ada, tapi minyak goreng masih ada. Ya. Oke, kita nggak membicarakan menghilangkan PPN minyak goreng, tapi setengahnya saja. Misalnya ya ada diskresi dari pemerintah dan ini bisa dilakukan tentunya. Setengah saja dari nilai PPN untuk minyak goreng itu juga membantu. Nah, jadi ini kaitannya kondisi ini adalah sama seperti pemerintah memberikan uang kan sebenarnya. Kalau yang berkaitan dengan kebutuhan pokok. Tapi kalau yang tidak berkaitan dengan kebutuhan pokok itu yang namanya subsidi, itu bukan stimulus. Yang tadi tarif diskon airline, tarif tol itu bukan stimulus, tidak mendorong sama sekali daya beli. Nah ini yang perlu digarisbawahi oleh pemerintah bahwa sesuatu yang berkaitan dengan stimulus ajaklah selalu kita untuk berbicara. Jangan hanya copy paste dan mengeluarkan euforia bahwa kita sudah melakukan bagian yang terbaik buat stimulus. Padahal kenyataannya belum tentu demikian. Oke, nah Pak Ahmad, lantas bagaimana kalau memang tadi ditekankan kelas menengah nih, sebenarnya kalau kita bicara mengenai stimulus, bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, ini lebih efektif untuk bisa menjaga tadi supaya ekspektasi maupun indeks keyakinan konsumen ini dengan tren yang naik ini masih akan terus berlanjut nih, paling tidak sampai dengan akhir tahun 2025 ini Pak Ahmad. Iya, sebelumnya saya ingin juga komentar mengenai BPS ya, bagaimana pertumbuhan terakhir kan 5,12%. Kita apresiasi ini angka optimisme, tetapi memang perlu melakukan uji silang ya terhadap indikator lain seperti bagaimana kenyataannya dengan retail, bagaimana kenyataannya dengan otomotif, upah dan sebagainya. Dan saya kira di kalangan kelas menengah dan bawah, mereka masih merasakan rapuhnya ekonomi dan saya kira inflasi yang cukup tinggi di bulan ini juga menggerus ya kemampuan mereka untuk melakukan daya beli. Nah, pertanyaan Mas Pras tadi ya seputar bagaimana kelas menengah kita. Sebetulnya kita
harusnya menggunakan dua sayap strategi ya. Sayap pertama adalah memperkuat kelas menengah seperti yang Pak Roy sampaikan, saya setuju sekali. Dan yang kedua adalah sayap memperkuat badan usaha, terutama UMKM kita. Nah, yang sayap pertama ini yang bagaimana kelas menengah, saya kira kita perlu pertama itu fokus kepada pangan. Bagaimana pemerintah perlu melakukan operasi pasar ya, bagaimana meyakinkan logistik tidak mulai kenaikan dan juga memiliki cadangan-cadangan terukur. Yang kedua sebetulnya sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu bantuan tunai yang sifatnya adalah sosial begitu, tetapi harus berbasis kepada data. Data ini kita punya problem besar ya, bagaimana ada temuan-temuan yang mengatakan banyak orang yang sebetulnya tidak berhak tapi mendapatkannya, sementara ada yang perlu sekali tetapi tidak mendapatkan, tidak terdata gitu. Dan khususnya kelas menengah ini, mereka ini kebanyakan tidak terdata karena dianggap orang-orang kaya. Padahal kalau kita mau jujur, mereka ini sebetulnya yang perlu dibantu dibandingkan kelompok kelas bawah begitu ya. Yang ketiga saya kira kelas menengah ini membutuhkan apa yang disebut dengan menunda kenaikan administrative price ya. Terutama kita dengar rencana kenaikan BPJS, kenaikan dari Pertalite, kenaikan dari biosolar. Nah, saya kira isu-isu ini harus diantisipasi untuk tidak dilaksanakan karena rapuhnya daya beli ini akan menambah beban kelas menengah. Dan saya kira yang terakhir adalah untuk kelas menengah, bagaimana mempercepat ya program-program padat karya dan juga pemerintah itu perlu mempercepat juga pembayaran tagihannya. Ya saat ini kan ada kesan efisiensi ini menunda pembayaran sehingga yang terjadi adalah UMKM termasuk pelaku restoran, hotel dan sebagainya itu mengalami kesulitan dalam mengatasi pembiayaan karena ada penundaan pembayaran dari pemerintah. Dan saya kira tadi insentif PPH atau PPH terbatas itu perlu sekali untuk esensi buat masyarakat kecil. Nah, sementara di kalangan dunia usaha saya kira kita perlu ya pemerintah perlu mencari cara bagaimana menurunkan biaya logistik dan biaya energi buat mereka, termasuk juga memperkuat KUR, TKDN yang dipercepat dan juga insentif ya pajak sementara khususnya untuk sektor-sektor padat karya dan sektor-sektor esensial begitu, Pras. Tapi menurut Anda bagaimana proyeksi terkait dengan daya beli masyarakat ke depan begitu seiring dengan ekspektasi konsumen yang semakin membaik, apakah juga masih akan tetap terjaga atau memang kita masih perlu dukungan tadi insentif-insentif fiskal maupun moneter sendiri, mengingatkan Bank Indonesia juga sudah menurunkan suku bunga acuan kita begitu Pak Ahmad? Ya, kalau melihat ya bagaimana prediksi di semester kedua tahun ini, saya melihatnya kita masih kondisi mendatar yang cenderung naik. Dan kita berharap ini mendatarnya jangan terlalu lama, tapi langsung bisa naik. Dan kenaikannya ini ya tentunya seiring juga bagaimana masyarakat kita yang melakukan fenomena rojali ya, rombongan asal lihat-lihat saja, banyak tanya ya, tidak jadi beli. Nah, saya kira ini menunjukkan satu tren baru dan ini salah satu tantangan buat pelaku usaha bagaimana kalau rojali ini kan melihatnya adalah mereka membeli hanya barang-barang yang sebetulnya esensial dan mereka melihat mana yang melakukan ada promo. Dan saya kira ini adalah satu sinyal buat dunia usaha kita bahwa dunia usaha kita perlu melakukan satu packaging yang sifatnya adalah menurunkan harga dan juga memberikan nilai value kepada packagingnya itu sehingga ini menjadi esensial dibeli oleh masyarakat. Dan kalau kita melihat memang sekarang ini masyarakat kita itu membeli banyak paket hemat ya, ukurannya lebih kecil dan mereka maunya bundling dan saya kira ini adalah satu sinyal ya yang bisa diambil ditempuh oleh pelaku usaha melakukan strategi-strategi yang tepat sehingga rombongan rojali ini ya dan juga rohana ini yang banyak tanya ini menjadi terpuaskan ya. Syukur-syukur mereka melakukan pembelian karena ada tawaran-tawaran yang menarik dan juga barang yang dijual adalah esensi buat mereka begitu. Itu dia ekspektasi menjadi transaksi. Nah, Pak Roy, lantas bagaimana Anda melihatnya dengan kondisi yang tadi sudah disampaikan begitu? Reaksi ke depan seperti apa sehingga tadinya rojali rohana ini akhirnya menjadi seorang buyer juga begitu? Ya tentunya saat ini saya bicara saat ini, kita itu melihat kenaikan indeks ekspektasi ini, keyakinan ini seperti gelembung sabun, ya. Indah dilihat, tapi nggak lama berlangsungnya, ya. Sangat tergantung dengan apa langkah yang nyata dan konkret, ya. Kalau enggak, ya ini hanya euforia, ya, hanya sesaat saja. Jadi ini seperti gelembung sabun ini apa yang kita nikmati hasil daripada survei BI ini. Nah, jadi ada langkah-langkah tadi saya sudah panjang lebar berkaitan dengan insentif untuk skema cashback belanja, ya QRIS itu, kemudian itu diintervensi, ada skema tunainya, kemudian juga ada potongan PPN, ya 2-5% mungkin untuk produk-produk kebutuhan pokok dalam periode shopping season. Periodenya tertentu saja.
Kemudian juga ada kaitan energi yang tadi ya di bawah 2.200 itu dilanjutkan dan dipertahankan. Ya, kemudian yang untuk marginal dilanjutkan. Nah, kita berharap sih memang indeks ini kalau kita ingin betul-betul semangat yang sama untuk menjaga keutuhan ekonomi kita harus di atas 20 sampai akhir tahun ini. Ya. Baik, Pak. Indeks ini harus di atas 20 karena saat ini kan masih 118 ya. Iya. 117 2 bulan lalu, 118 bulan kemarin. Nah 120 itu harus dijaga sampai kepada level itu. Kemudian penjualan retail. Nah penjualan retail ini belum tembus 5%. Ya, harus sampai ke 7 sampai 10%. Sehingga mendorong angka ekspektasi supaya ada peningkatan ekonomi. Kalau tidak, ya tentunya kita ketahui bersama bahwa kita akan stagnan dan itu statusnya nggak berubah. Oke, Jadi Pak Roy. perbaikilah stimulus yang lebih terarah, ya bukan hanya mendorong kemauan, tapi menyatakan konkret yang mendorong kemampuan. Baik, Itu Pak Roy. menjadi dasar utama daripada peningkatan daya beli. Yes, itu dia beragam informasi, kemudian data dan juga rekomendasi yang sudah diberikan pelaku usaha retail sendiri, kemudian dari ekonom. Baik, Pak Ahmad, kemudian Pak Roy, terima kasih banyak nih atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali, Pak Roy, Pak Ahmad. Ya, salam sehat. Ya. Semangat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.